Hai, materi kali ini kita akan membahas tentang IoT atau Internet of Things. Kemudian biasanya kalau di kampus ya, kalau kita mau absensi, kita buka dulu aplikasi Siakat. Setelah itu kita mulai memanggil nama mahasiswa satu persatu ya. Nanti kemudian dipilih apakah mahasiswanya hadir, sakit, izin, atau alpa. Kemudian bagaimana jika kita menggunakan Internet of Things pada sistem absensi tadi? Jadi sistem absensinya sudah tidak lagi dilakukan manual oleh dosen. Jadi yang pertama, kita bisa menggunakan sensor kamera, tapi ini tidak sembarang kamera ya. Tentunya harus kamera yang bisa mendeteksi wajah atau face recognition. Kemudian dari kamera ini, misalkan kalian masuk di ruangan, jadi pada saat kalian masuk, kameranya akan mendeteksi wajah kalian. Nantinya dari wajah kalian didapat biasanya ID ya. Kalau kalian lihat angka-angka itu berupa ID. Atau ID-nya bisa saja itu adalah NIM kalian. Nantinya NIM-nya dikirim ke aplikasi Siakat menandakan bahwa kalian hadir. Jadi dosen tidak perlu lagi memanggil nama mahasiswa satu persatu. Yang melakukan absen adalah sistemnya sendiri. Itu dengan memanfaatkan kamera CCTV. Kemudian apa itu IoT? Jadi pada dasarnya IoT ini merupakan sebuah konsep di mana sebuah benda ditanamkan beberapa teknologi ya. Seperti kalau tadi dari kasus tadi ditanamkan sensor kamera. Dan nanti ada aplikasi yang mengelolanya sehingga alat tersebut itu bisa melakukan komunikasi atau dia bisa mengendalikan, menghubungkan dan bertukar data melalui perangkat lain. Tapi untuk IoT sendiri dia harus terhubung dengan internet. Kalau internetnya tidak ada, sistem IoT ini tidak bisa berjalan. Kemudian dalam IoT ya, ada banyak alat-alat yang bisa kita koneksikan dengan internet. Misalkan alat-alat di rumah ya, misalkan kulkas, TV, mesin cuci. Jadi kalau kulkas, kita bisa saja mengecek kondisi di dalam kulkas dengan menggunakan IoT. Kemudian kalau TV, misalkan kita bisa mengecek ya, melakukan mematikan dan menyalakan TV melalui smartphone. Atau kalau kalian lagi di luar, mesin cuci ya, kalian bisa cek apakah mesin cuci itu sudah selesai melakukan pencucian atau belum. Tanpa perlu kalian mengecek mesin cucinya, kalian tinggal cek melalui smartphone. Kemudian untuk ekosistem IoT sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah device. Jadi pada dasarnya device ini salah satu contoh device ya kalau pada studi kasus yang pertama yaitu sensor kamera. Atau tadi perangkat CCTV ya. Nanti si sensor kamera ini setelah dia membaca datanya, jadi data hasil pembacaan dari device ini, dia akan dikirimkan
dengan menggunakan sebuah alat atau gateway. Nah, jadi gateway ini harus bisa terkoneksi dengan internet. Datanya akan dikirim ke cloud. Cloud ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Data yang terdapat di cloud nanti kita bisa analisa. Hasil analisanya ditampilkan ke user, baik berupa tampilan browser di laptop atau juga tampilan melalui smartphone. Contohnya tadi kalau data pada studi kasus yang awal ya, pada saat kamera CCTV membaca wajah kalian, dia akan mengirim wajah kalian, dia akan deteksi mendapatkan NPM kalian ya. Setelah dia dapatkan NPM kalian, dia akan kirim ke cloud. Nanti cloud yang mengelola sehingga kalian diberikan hadir. Nanti kalian sudah bisa cek di user interface-nya kalau kalian hadir atau absen. Untuk lebih detailnya, ada beberapa perangkat ya yang biasanya kita gunakan kalau mau latihan-latihan mempelajari bagaimana IoT bekerja. Jadi ini ada beberapa sensor. Ini kalau kalian perhatikan yang pertama ini sensor ultrasonik. Ini sama seperti yang di kapal selam ya. Kapal selam kan dia menggunakan sensor ultrasonik. Atau di mobil ya. Kalau mobil kalau dia mau parkir, biasanya di samping-samping mobil itu ada ditanamkan sensor ultrasonik. Jadi kalau dia mendekati sebuah benda, nanti alarmnya akan bunyi. Jadi sensor ini biasanya digunakan untuk mengukur sebuah jarak. Kalau ini sensor suhu. Jadi kita bisa saja mengukur sebuah suhu dari sebuah ruangan ya. Kalau ini sensor peer. Ini biasanya kita gunakan untuk mendeteksi orang atau mendeteksi gerakan. Jadi tinggal kalian hubungkan, misalkan kalau ada gerakan dinyalakan alarm. Kalau ini sensor gas. Ini bisa dipasang ya di rumah. Jadi kalau terdeteksi gas, misalkan di dekat kompor ya, kompor gas, kalian pasang ini. Kalau ada kebocoran gas, tinggal nanti datanya diolah, dinyalakan alarm. Ini flame sensor ya. Ini untuk mendeteksi adanya nyala api. Jadi biasanya kalau kita mau buat sistem pendeteksi kebakaran, kita gunakan ini. Kalau ini sensor pendeteksi air hujan. Misalkan kita bisa buat smart garden ya. Karena biasanya kan ada beberapa tanaman tertentu yang sangat membutuhkan air hujan. Kalau ini sensor kelembaban tanah. Jadi kita bisa mengukur apakah tanah itu lembab atau kering. Jadi kalau tanahnya lembab, ini bisa kita hubungkan ya, hubungkan dengan sebuah motor. Jadi kalau tanahnya lembab, nanti motornya dimatikan. Tapi kalau tanahnya kering, kita nyalakan motor listrik ya, untuk menyiram tanaman. Ini sensor, ini saya lupa apa namanya ya. Tapi ini sensor biasanya digunakan kalau kita buat pendeteksi barang ya, jumlah barang. Jadi kalau ada barang yang melewati sensor ini, nanti dia akan bernilai 1. Kalau tidak ada barang, dia akan bernilai 0. Jadi kita bisa menghitung berapa banyak jumlah produksi dari sebuah pabrik dengan menggunakan sensor ini. Kalau lewat, tinggal kita kirim ke database, bertambah nilainya 1. Tapi ada tapinya ya, sensor-sensor ini hanya digunakan untuk latihan atau mungkin kalau kalian mau buat skripsi ya. Tapi untuk praktek di lapangan, untuk di pabrik,
Sensor-sensor yang ini tidak bisa digunakan. Kenapa? Yang pertama karena dia murah. Kemudian sensor ini kalau lama-lama digunakan, dia sudah mulai tidak akurat. Jadi tidak disarankan kalau mau digunakan secara serius. Jadi ada beberapa produk ya yang bisa kita gunakan kalau kita mau gunakan secara serius. Contohnya ini ada beberapa sensor dari merek Cisco. Kalau kalian sudah belajar jaringan, mungkin kalian pernah pelajari ya Cisco Packet Tracer. Jadi selain mengeluarkan alat-alat untuk network, dia juga mengeluarkan beberapa sensor ya. Kalau ini merek dari NGD. Jadi ini adalah sensor. Sama prinsip kerjanya seperti ini, cuman ini lebih bisa digunakan kalau untuk kebutuhan industri. Kalau ini hanya untuk kebutuhan latihan atau sekedar penelitian ya. Yang kedua adalah device. Gateway bukan device, sorry. Jadi untuk gateway, kalau kita mau latihan-latihan, ini yang pertama ini namanya Arduino ya, atau microcontroller. Arduino. Tapi ini Arduino yang ada pakai WiFi. Jadi ini beda jenis lagi. Lebih detail namanya tuh Wemos. Kalau Arduino saja banyak Arduino yang ada Arduino yang tidak menggunakan WiFi. Tapi kalau menggunakan WiFi ini salah satunya namanya Wemos. Jadi nanti dari sensor tadi, ini kalau saya kembali ya. Kalau kalian perhatikan di sini di sensor ya. Ya ini. Ya ini kalian perhatikan. Di sini ada beberapa pin ya. Ini juga ada pin. Ini ada juga pinnya. Ini ada pinnya di bawah sini ya. Ini juga ada pin, pin. Nanti pin-pin ini yang kita koneksikan ke dalam pin dari si Arduino. Sehingga data yang dibaca pada sensor tadi ya, nanti datanya akan dikirim ke Arduino. Karena Arduino ini terkoneksi dengan internet, nanti datanya dikirim ke cloud. Nanti tinggal cloud yang melakukan pengolahan. Ini sama ya, ini juga Arduino, cuman ini versi kecil atau mini. Jadi ini penggunaannya bisa dikondisikan. Kalau tidak mau alatnya terlalu besar, kita gunakan yang mini. Atau mau yang lebih keren ya, yang lebih keren itu bisa gunakan yang ini. Ini namanya Raspberry ya. Kalau Raspberry dia sudah dilengkapi dengan port HDMI. Dan ini beberapa port USB. Kalau ini sudah otomatis ya, dari dulu sudah ada bawaan WiFi. Cuman ini codingannya lebih ribet dibanding kalau kita menggunakan Arduino. Tapi sekali lagi, gateway ini biasanya tidak bisa digunakan untuk kebutuhan industri. Ini digunakan hanya untuk kebutuhan latihan-latihan atau untuk kebutuhan penelitian seperti skripsi ya. Kalau untuk kebutuhan industri kita harus beri alat yang lebih sustainable atau bisa dipakai lama ya. Ini juga salah satu alatnya buatan Cisco. Kemudian nanti datanya ya, tadi datanya diukur menggunakan sensor-sensor tadi. Kemudian datanya ditangkap menggunakan gateway dan dikirim ke layanan cloud. Dan biasanya untuk layanan cloud ya, di dalam layanan cloud itu biasanya sudah disiapkan juga untuk menganalisa datanya dan interface-nya. Dia biasanya satu paket ya. Untuk IoT, kalau kalian tidak mau buat secara manual, kalian bisa gunakan aplikasi namanya Blink ya. Ini salah satu aplikasi yang paling populer ya, kalau untuk latihan atau penelitian skripsi. Atau Tinger.io juga bisa. Di aplikasi ini
Kalian tidak perlu lagi ngoding untuk pembuatan aplikasi Androidnya. Atau aplikasi berbasis webnya juga kalian tidak perlu ngoding. Tinggal kalian drag and drop untuk tampilannya ya. Makanya untuk buat IoT sekarang itu agak mudah dibanding beberapa tahun lalu. Ini juga sama, Tinger.io. Tapi kalau kalian mau buat manual ya, buat misalkan tampilan websitenya manual dan tampilan Androidnya manual, ya kalian bisa upload di beberapa layanan cloud. Tapi kalau di sini dia agak mahal ya, dibanding beberapa layanan cloud yang minggu lalu, yang pada pertemuan sebelumnya ya saya tunjukkan, itu harganya agak murah dibanding ini Google Cloud, Azure. Jadi kalian kalau tidak mau repot ya, kalian bisa gunakan ini. Karena di dalamnya sudah ada cloud, analisis, dan interface. Cuman ini terbatas ya, terbatas kalau versi gratis. Karena ini pada dasarnya dia versi berbayar. Tapi bisa kalian gunakan kalau untuk latihan. Berikutnya apa-apa saja manfaat yang didapat dengan menggunakan IoT. Yang pertama ya, misalkan kita terapkan di pertanian, itu biasanya disebut dengan smart farm. Dan ini juga bisa menjadi salah satu judul penelitian skripsi. Ya contohnya tadi kalau kita gunakan sensor pendeteksi kelembaban tanah ya. Jadi kalau kita gunakan sensor pendeteksi kelembaban tanah, kalian tidak perlu lagi repot-repot untuk melakukan penyiraman pada tanaman. Nanti sensornya yang mendeteksi. Misalkan ada beberapa tanaman tertentu yang kelembaban tanahnya pada ukuran tertentu dia harus disiram. Nanti ukurannya tinggal dibaca dengan menggunakan sensor. Kalau nilainya sudah sesuai, nanti dijalankan motor listrik ya, untuk melakukan penyiraman tanaman. Selain melakukan penyiraman tanaman, kita juga bisa mendeteksi suhu. Apalagi kalau kita buat tanaman yang di dalam rumah kaca ya. Istilahnya bukan tanaman outdoor ya, yang indoor. Kalau tanaman indoor, ya itu harus diukur suhunya. Kemudian di kendaraan juga, ini kalau kalian perhatikan di mobil Tesla ya, mobil Tesla itu sudah terkoneksi dengan IoT. Dan untuk mobil Tesla sendiri, itu sudah tidak perlu lagi menggunakan kunci untuk membuka mobilnya. Dia bisa dibuka dengan menggunakan smartphone. Kemudian dulu di berita ya, saya lupa tahun lalu ya, akhir tahun lalu kayaknya, itu servernya Tesla, servernya ya, itu mengalami down. Pada saat servernya mengalami down, beberapa pemilik mobil Tesla itu tidak bisa membuka mobilnya dengan menggunakan smartphone. Dan ini kelemahannya IoT ya. Kalau internetnya bermasalah, ya sistemnya tidak akan bisa jalan. Tapi tetap bisa dibuka kalau menggunakan kunci. Cuman tidak bisa dibuka dengan menggunakan smartphone. Kemudian di bidang kesehatan juga, jadi kalian bisa buat sebuah alat ya. Jadi kalau kalian perhatikan di rumah sakit ya, misalkan di infus ya, di infus ini agak rawan ya. Kalau air infusnya habis atau kekurangan, biasanya tuh nanti yang disedot adalah darah pasien. Jadi kita bisa buat sistem, kita pasang untuk mendeteksi apakah air infus ini sudah habis atau masih banyak. Nanti data ini dikirim ke dokter atau perawat jaga ya. Jadi sebelum air infusnya habis, nanti si dokter atau perawat jaga sudah bisa datang. Kemudian untuk air infus ini juga biasa diatur tetesannya ya. Jadi kalau kalian buat alat,
Bisa saja untuk tetesan air infus ini itu bisa dikontrol melalui smartphone. Kemudian sekarang juga itu untuk jam tangan ya. Jam tangan sekarang sudah pintar ya. Namanya smartwatch. Ini sudah bisa mengukur tekanan darah, kemudian mengukur jantung, detak jantung, mengukur tingkat stres. Nanti data-data hasil pengukurannya ini dikirim ke smartphone. Tapi sebelum dikirim ke smartphone, sudah pasti dikirim dulu ke cloud. Nanti dari cloud baru ditarik datanya, ditampilkan ke smartphone. Jadi ini kegunaan IT kalau di bidang kesehatan. Kemudian di bidang di rumah ya. Kalau di rumah biasanya disebut dengan smart home. Di rumah ini sudah banyak ya alat-alatnya yang dijual. Contohnya kamera. Jadi sekarang kalau dulu kita mau pasang CCTV di rumah itu cukup ribet. Kalau sekarang tinggal kalian beli langsung dipasang, itu sudah bisa dipantau melalui smartphone. Selama di rumah kalian ya, itu sudah terdapat jaringan internet. Kemudian untuk pintu juga ya, di pintu rumah juga sekarang sudah ada smart door. Jadi pintu bisa dibuka melalui smartphone. Sama juga lampu ya. Lampu sekarang juga sudah bisa dimatikan dan nyalakan melalui HP. Ini juga berlaku untuk TV, mesin cuci, pemanas. Itu semua sudah bisa dikontrol menggunakan smartphone. Ya, sekian untuk materi kali ini.